Apa kabar? Selamat siang, Ibu. Ibu. Baik, Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat, Bu. Alhamdulillah Semangat, Ibu. Masih semangat dan harus semangat ya, bukan Mas Lapin, memang harus semangat semuanya. Ya, Walaupun di masa pandemi tetapi tidak membatasi kita untuk tetap mengikuti dan disiplin, mengerjakan tugas, mengikuti pelajaran ya. Walaupun kondisinya sekarang siang hari, biasanya ada banyak yang ngantuk nih. Yo, siapa yang ngantuk? Iya, saya lihat semuanya cerah ceria kok, nggak ada yang ngantuk ya. Harus semangat pokoknya ya anak-anak ya, walaupun suasananya, situasinya sudah siang hari, tetapi kita perlu juga memotivasi diri kita sendiri untuk tetap semangat mengikuti pelajaran. Nah, saya cek untuk kehadirannya ya anak-anak, Bu Indah sudah mengirim link di GC ya, Google Classroom. Silahkan kalian nanti mengisi. Bu Indah juga tadi sudah mengecek. Nah, ternyata yang belum mengisi nih ada Puji. Puji belum mengisi nih. Mohon segera mengisi ya, Puji ya. Iya, Bu. Tadi sinyalnya susah, Bu, di tempat saya. Tetap diusahakan ya nak untuk mengisi biar nanti semuanya full sudah presensi. Kasih kepada terutama nih kepada Farid, Dwi, Tuti, ya luar biasa sekali nih ya, 3 anak ini selalu yang pertama loh masuknya loh, hebat kalian. Ya, tetap pertahankan kedisiplinannya. Teman-teman yang lain yang masih terlambat nanti bisa ikutin ya, seperti Tuti, Farid, sama Dwi ya tadi ya juga. Nah, Bu Indah juga sudah mengirim link presensi, materi, penugasan, LKPD, kemudian ada link kuis, ada link nanti ujian ya, tes kemampuan, semuanya saya kirimkan ke Google Classroom, nanti bisa dicek ya anak-anak ya. Kita masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu sehingga pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mohon bantuannya Tuti, Tuti, silahkan untuk pimpin doa. Oh iya, Ibu. Sebelum pelajaran kita mulai, teman-teman, biar berjalan dengan lancar, kita mendapatkan rahmat dan hidayah serta inayah dari Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Tuti sudah memimpin dengan doa. Nah, belum pembelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, ini agar semangat nasionalisme kita tetap terjaga. Kita siap-siap ya, Bu Indah akan putarkan video Garuda Pancasila, kita nyanyikan secara bersama-sama. Terima kasih semuanya sudah menyanyikan Garuda Pancasila dengan penuh semangat ya. Luar biasa sekali walaupun siang tetapi semuanya menyanyikannya dengan suara yang lantang. Teman-teman, sebelum masuk ke pembelajaran juga Bu Indah akan mengajak kalian seperti biasa nih. Di awal Bu Indah akan main tebak-tebakan. Seneng nggak? Oke, Bu, senang. Ya. Hari ini khusus hanya untuk 2 anak saja Bu Indah akan beri kesempatan khusus 2 anak ya. Yang benar akan Bu Indah beri bintang spesial buat kalian. Nah, siapa itu 2 anak? Ya nanti siapa yang paling cepat menjawab dan benar. Sekarang tebak-tebakannya dulu, kemudian yang nanti baru bukan tebak-tebakan tetapi melanjutkan peribahas. Siap ya? Yang pertama, kenapa dalang selalu membawa keris saat sedang melakukan pertunjukan wayang? Siapa yang tahu? Terus apa ya kira-kira? Kenapa? Ayo. Saya, Bu. Saya, Bu, bisa jawab, Bu. Ayo Farid.
Farid. Karena kalau bawa kompor jadi masak, Bu. Ya, kompor sih, Bu. Luar biasa. Oke, itu jawaban yang benar loh malahan ya. Ini anak-anak ya kreatif. Jadi memang tidak ada serius-seriusnya memang ya. Bu Indah ngajak kalian itu biar buat apa ya? Biar mencairkan suasana, biar nggak ngantuk. Jawabannya nggak usah serius. 1 bintang buat Farid. Good job, Nak. Kaitan dengan peribahasa. Melanjutkan paling cepat dapat 1 bintang lagi. Gajah mati. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Ya, luar biasa sekali ya Nunu ya. Betul ya anak-anak ya, kita jadi teringat lagi loh ya. Kadang peribahasa itu sudah dilupakan anak zaman sekarang. Nah, betul, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Tadi juga sudah disebutkan ya sama Nunu ya, artinya bahwa orang baik meninggalkan nama baik, orang jahat meninggalkan nama yang tercemar atau tidak baik. Nah anak-anak, jadi jangan lelah-lelah untuk tetap berbuat baik ya nak ya. Iya, Ibu. Iya, jangan menyakiti betul ya. Sayangi sesama, itu penting. Kita menyayangi sesama, kita akan disayangi sesama. Dah akan mengingatkan aturan Vikon kita hari ini, seperti biasa, tidak ada yang mematik kecuali kalau memang ada kendala jaringan. Boleh dipersilakan, yang penting izin sama saya dulu. Yang kedua, matikan mikrofon ya nak, biar tidak mengganggu teman-teman yang lain. Boleh nanti menyalakan lagi mikrofonnya kalau mau berbicara. Yang ketiga, nanti beri kode kepada ingin bertanya atau bicara pada saat nanti proses pembelajaran. Paham? Paham, Ibu? Paham, Ibu. Paham. Ini ya anak-anak ya, nanti kita mau belajar apa sih? Yang pertama, Bu Indah mau tanya dulu. Nah, Jeffrey, apakah pernah mendengar tentang cerita rakyat atau hikayat, nak? Iya Bu, pernah cerita rakyat, pernah mendengar Bu. Pernah mendengar. Pernah Kamu membaca. tahu nggak cerita rakyat itu apa? Cerita yang berasal dari rakyat setempat yang Oke. tidak diketahui siapa penulisnya. Luar biasa. Lengkap penjelasannya ya Jeffrey ya. Ya, Bu. Kamu tahu nggak cerita rakyat yang dari daerah kamu? Lupa saya Bu namanya, susah sekali. Lupa ya. Teman-teman yang lain bagaimana? Dwi, ini Dwi. Kalau cerita rakyat dari Banyumas apa ya Dwi ya? Itu Raden Kamandaka, Bu. Ada Raden Kamandaka. Kamu tahu tidak ceritanya kayak apa? Ya, itu ada ceritanya, ada Raden Kamandaka yang akhirnya itu menjadi asal-usulnya tempat wisata sekarang Batu Raden, Bu. Oh gitu, betul sekali. Pastinya Dwi juga pernah ya ke Batu Raden ya, luar sudah. biasa. Sudah pernah ke Batu Raden, tahu tempatnya, tahu asal-usulnya seperti apa. Karena Bu Indah akan izin share screen ya, masuk ke materi hikayat. Ya. Baik, Bu Indah izin share screen. Ya. Kita hari ini akan belajar cerita rakyat atau hikayat ya anak-anak. Tadi sudah ada sedikit gambaran cerita rakyat itu seperti apa dan bagaimana. Nah, kelanjutannya mari kita lihat bersama-sama. Nah, untuk kompetensi dasar dan indikator anak-anak, di sini Bu Indah akan menjelaskan kompetensi dasar yang perlu kalian capai untuk segi KD kepengetahuan dan KD keterampilan. Nah, untuk pengetahuan, mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis. Kemudian untuk KD pengetahuan, menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. Untuk indikatornya, nah, indikator pencapaian kompetensi yang pertama, mengidentifikasi pokok isi hikayat. Kedua, mengidentifikasi karakteristik cerita rakyat atau hikayat.
Yang ketiga, menemukan nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, nilai moral ya yang terkandung dalam cerita hikayat. Kemudian yang berikutnya untuk indikator pencapaian kompetensi KD keterampilan, kalian nanti diharapkan ya bisa menceritakan kembali isi cerita hikayat menggunakan bahasa kalian sendiri secara lisan maupun tulis. Nah, lanjut ke tujuannya. Bu Indah mau ngecek suaranya merah dari tadi kok diem aja ya, Bu Indah nggak dengar. Dibaca merah. Iya, Bu. Baik, Bu. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah melihat tayangan video dan membaca contoh teks cerita rakyat atau hikayat, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menemukan pokok-pokok isi, karakteristik, dan nilai-nilai dalam cerita rakyat atau hikayat dengan tepat, menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat menggunakan bahasa sendiri secara lisan maupun tulisan. Sudah, Iya, Ibu. terima kasih Merawati. Begitu ya anak-anak ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Lanjut ke penilaian. Nah, penilaian yang Bu Indah akan lakukan, pertama pasti ada penilaian sikap ya anak-anak. Bu Indah akan melihat sikap kalian, terutama untuk kedisiplinan, kemudian nanti kerjasamanya pada saat diskusi seperti apa, begitu ya. Bu Indah sudah punya rubriknya di sini. Jadi penilaian sikap ini Bu Indah itu melakukannya dengan pengamatan secara langsung gitu ya nak. Kemudian yang kedua penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini Bu Indah akan ambil dari nanti hasil diskusi kalian. Nah, di LKPD ya, LKPD-nya sudah Bu Indah upload di GC, tadi sudah Bu Indah sampaikan. Nah, kemudian pengerjaan tugas-tugasnya nanti ditulis seperti apa hasilnya, begitu ya. Juga nanti ada kuis, ada uji pengetahuan juga ya setelah pembelajaran ini. Nah, kemudian yang ketiga berkaitan dengan nilai keterampilan. Nah, apa yang dinilai? Ya keterampilan kalian dalam menceritakan kembali isi hikayat. Nah, sudah bisa atau belum? Ya tergantung nanti ya. Tunjukkan dong kalau kalian bisa, biar nilai keterampilannya bagus, gitu kan? Ya, sebelum ke pengertian dan yang lain-lainnya, Bu Indah akan menampilkan atau menayangkan cerita rakyat atau hikayat dari daerah Yogyakarta ya anak-anak. Bu Indah akan coba melalui YouTube sebentar. Ya, kita lihat sama-sama cerita rakyat asal-usul Sungai Gajah Wong, cerita rakyat asli dari daerah istimewa Yogyakarta. Siap? Siap, Ibu. Siap. Ada suaranya, alhamdulillah ya. Oke, saya putarkan. Asal-usul Sungai Gajah Wong, kisah dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi. Baik anak-anak, sudah melihat secara keseluruhan ya tadi tayangan Bu Indah ya? Sudah, Bu. Iya. Apa kira-kira ya isinya tentang apa? Asal-usul Sungai Gajah Wong. Iya, asal-usul Sungai Gajah Wong. Itu ya anak-anak, itu adalah sejarah dari Sungai Gajah Wong. Terima kasih sudah menonton dengan baik, sudah menyampaikan tanggapannya juga dengan baik, apresiasinya luar biasa ya, sudah memahami asal-usul Sungai Gajah Wong. Bu Indah ingin dengar suaranya, siapa ya? Risna ini anaknya pendiam sekali ya. Minta tolong Risna. Ya, Bu. Dibaca ya nak ya, pengertian hikayat ya. Ya, Bu. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama pada bahasa Melayu yang berisikan mengenai suatu kisah, cerita, dan juga dongeng. Umumnya mengisahkan mengenai kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehan, kesaktian, dan juga mukjizat dari tokoh utama. Iya, terima kasih Risna. Saya ingin dengar suaranya suaranya Yunila ini.
Maksudnya paham tidak Yunila yang ada di sini diterangkan tadi sama dibacakan sama Risna tadi? Maksudnya apa hikayat itu? Kamu sudah paham atau belum? Ya, iya Bu. Udah. Maksudnya menceritakan tentang kepahlawanan seseorang, Iya. kehebatannya. Gitu ya. Biasanya bahasanya yang digunakan adalah bahasa apa, Nak? Bahasa Melayu, Bu. Bahasa Melayu. Tidak jauh berbeda kok dengan kita ya. Hanya kata-katanya sedikit saja yang berbeda dengan bahasa kita. Oke, terima kasih Yunila. Terima kasih Risna. Lanjut. Nah, Iya, Bu. ini berkaitan dengan struktur hikayat. Ada 6 ya anak-anak ya. Yang pertama abstraksi. Yang dimaksud abstraksi apa kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pendahuluan bukan, Bu? Ya, pendahuluan. Oke. Pendahuluan. Ya, luar biasa. Kalian ternyata paham ya tentang abstraksi ya. Nggak jauh beda kok dengan teks yang lain. Masuk kedua, ada orientasi. Siapa yang mau menjelaskan orientasi itu apa kira-kira ya? Ada yang tahu? Pengenalan tokoh. Pengenalan latar, tokoh. Bu. Iya, ini Dwi ya, pengenalan tokoh latar, begitu ya. Nah, baik, luar biasa sekali. Dwi sudah menjelaskan dengan detail ya, orientasi ini seperti apa. Pasti teman-teman juga paham. Sudah paham belum? Paham kan ya? Sudah, Bu. Iya. Sudah, Bu. Good job, luar biasa sekali. Lanjut ke komplikasi. Komplikasi ini apa ya kira-kira Farid? Masalah mungkin Ibu. Masalah, kejadian ya. Ada kejadian, Kejadiannya. ada masalah gitu ya nak ya. Oh iya. Terima kasih Farid sudah menjelaskan dengan panjang lebar. Tadi sudah juga ditambahi keterangan ya sama teman-teman yang lain. Lanjut ke bagian 4 yaitu evaluasi. Siapa? Indarti. Evaluasi itu apa ya nak ya? Permasalahannya semakin itu Bu, semakin meningkat. Iya betul, berarti ini menuju ke konflik ya. Gitu ya Bu? Iya Bu. Atau sudah konflik ya? Iya. Iya, luar biasa puncaknya, Bu. sekali. Iya, luar biasa, pinter kamu nak. Nah, berarti memang materi untuk struktur teks ini ya, khususnya sastra ya, berkaitan dengan sastra ya. Kalian kan sudah sering ya, dari kelas 10, 11, begitu kan. Nah, sudah mempelajari ini, maaf kelas 10 begitu kan, dari SMP begitu, SMP kelas berapa? Oh 7, 8, 9, maaf. Ingatnya SMA terus. 7, 8, 9, 7, 6, 7, 8, 9 ya kalau SMP, iya. Pasti sudah pernah kan mempelajari ini ya. Iya. Terus yang terakhir, koda. Ada resolusi, ada koda. Ya. Siapa yang mau menyampaikan? Resolusi, ada solusi ya Ibu, berarti Ibu ya. Untuk koda berarti penutup kali. Ya, betul. Jadi ada nilai yang bisa diambil dari situ ya. Untuk mengakhiri sebuah cerita begitu ya, Nak ya. Ya, lanjut untuk karakteristik hikayat. Nah, luar biasa sekali ini karakteristik hikayat ada apa saja ya sekiranya ya? Ada yang mau menjelaskan? Ada dari segi bahasa. Ya, Tuti. Gimana Tuti? Ya. Karakteristik ya, dari Tuti, hikayat, ya. iya itu ada dari segi bahasa. Bahasanya menggunakan bahasa Melayu lama. Kemudian istana sentris itu berpusat pada istana. Kemudian ya, terima kasih kesaktian. Tuti sudah ya, terima kasih Tuti sudah menjelaskan dengan panjang lebar tadi ya semuanya ya. Dari bahasa, pralogis, kesaktian, istana sentris, status dan yang lain-lain. Itu adalah semuanya karakteristik dari hikayat ya anak-anak, sudah paham? Sudah Ibu. Iya, kalau sudah paham akan Bu Indah lanjutkan.
Berikutnya berkaitan dengan unsur hikayat, unsur intrinsik ini kita tidak perlu mendalami secara ini ya nak ya, karena KD kita berkaitan dengan unsur ekstrinsiknya, yaitu dari segi nilai agama, sosial, budaya, moral, dan edukasi. Coba dijelaskan nilai agama. Siapa lagi ya yang belum saya panggil ya? Kembali ke Merawati, nilai agama maksudnya apa ya? Apa ya, Bu? Saya, Bu. Oke, bisa dibantu. Yang lain? Ya, saya, Bu. Ya. Nilai yang berhubungan dengan keagamaan, dengan Tuhan yang Maha Esa. Iya, luar biasa sekali Puji. Bisa menjelaskan ya tidak hanya nilai agama, tetapi bisa menjelaskan juga nilai sosial itu seperti apa, nilai budayanya bagaimana, nilai moral seperti apa, nilai edukasi. Lengkap sekali tadi diborong sama Puji ya. Nah, kira-kira teman-teman yang lain paham tidak apa yang dijelaskan Puji kaitannya dengan nilai-nilai ini? Paham, Paham, Ibu. Bu. Sudah paham, iya sudah paham ya. Puji luar biasa sekali loh, menguasai loh, semuanya dijelaskan dengan detail dan lengkap. Terima kasih Puji. Iya Ibu, saya sudah baca Bu dari minggu lalu kan Ibu sudah memberikan arahan. Betul. Kalau hari ini kita belajar hikayat. Iya, luar biasa sekali ya. Jadi sudah mempersiapkan pelajaran hari ini dengan baik, sudah membaca dulu materinya. Teman-teman yang lain nanti bisa meniru ya. Siap Ibu. Ya, Betul. Ibu. Ya, Bu. Nah, ini materi terakhir kita anak-anak, ini materi keterampilan bahwa setelah ini nanti kalian juga akan menceritakan kembali isi hikayat. Langkah-langkahnya nanti seperti apa? Pastinya kalian membaca hikayat dong ya. Setelah membaca kalian memahami. Setelah dipahami kemudian kalian mencatat pokok-pokok isinya. Setelah itu menyusun pokok isi menjadi sebuah ringkasan. Nah, barulah kalian nanti bisa menceritakan kembali isi dari cerita hikayat dengan baik secara lisan maupun secara tulis. Menggunakan bahasa kalian sendiri ya, Nak ya. Ya Ibu. Iya. Iya, Bu. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Tidak Udah ada, ya. paham. Cukup Bu. Sudah jelas. Oke. Kalau sudah cukup, Bu Indah keluar dari layar presentasi ya. Nah, sekarang kegiatan kalian adalah masuk ke kelompok. Ya, Bu Indah akan bagi kalian kelompok ya melalui breakout room ya. Nanti kalian masuk ke kelompoknya masing-masing. Yang harus kalian lakukan adalah pastinya mengambil dulu LKPD, mengunduh LKPD dari Google Classroom ya anak-anak ya. Sudah belum? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Sudah, bagus. Berarti sekiranya kalian sudah tahu ya apa yang akan kalian lakukan. Setelah kalian mengambil LKPD dari Google Classroom ya anak-anak, kalian nanti berdiskusi bersama anggota kelompok. Berdiskusi tentang apa saja? Tentang mengidentifikasi pokok isi, yang kedua karakteristik hikayat, yang ketiga nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat, kemudian yang keempat adalah menceritakan kembali isi hikayat. Oke, coba tuangkan dalam PPT sederhana ya anak ya, sederhana saja, yang penting nanti akan kelihatan pada saat kalian presentasi hasil diskusinya seperti apa. Oke, baik Nak, silahkan gabung ke roomnya masing-masing ya. Dan silahkan berdiskusi. Ya, Nah, Ibu. ya. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Semuanya sudah berdiskusi dengan baik. Tadi Bu Indah itu masuk ke room-room ya, ke dalam diskusi kalian. Luar biasa sekali, saya lihat semuanya sudah selesai. Nah, sekarang Bu Indah beri kesempatan kalian untuk maju presentasi. Kelompok siapa dulu? Tidak Bu Indah tentukan, tetapi keaktifan kalian akan Bu Indah lihat. Siapa dulu kelompoknya? Ayo, yang mau maju. Saya. Oke, Kelompok ada saya, Bu. Tuti, ada Indarti, ada Puji. Kelompoknya Indarti dulu ya, habis itu kelompoknya Puji. Ya. Silahkan Indarti. Iya, Bu. Hasil dari diskusi kelompok kami adalah sebagai berikut. Itu Bu, sudah. Ya, luar biasa sekali kelompoknya Indarti. Silahkan, ada yang mau menanggapi?
Ya Bu, saya mencoba Ya, menanggapi. Tuti. Ya, silahkan. Ya, hasil diskusi dari kelompok Indarti sudah bagus Bu dalam menceritakan kembali hikayatnya. Terima kasih. Terima kasih, kelompoknya Tuti luar biasa. Kemudian silahkan maju yang kedua, kelompoknya Puji tadi. Ya Bu, terima kasih Bu atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya akan presentasikan hasilnya. Sekian Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Puji dan kelompok, luar biasa sekali tayangan PPT-nya manis ya. Pastinya ini sudah terampil ya membuatnya, tadi ditayangkan juga sudah sangat lengkap. Luar biasa. Terima kasih anak-anak semuanya. Kalian hebat hari ini. Sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, diskusi dengan baik, presentasi dengan baik gitu ya. Nah, berikutnya sebelum Bu Indah tutup ya, tapi Bu Indah mau tanya dulu. Kalian semua sudah paham kan materinya? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Alhamdulillah. Ya, semua sudah paham. Kalau begitu Bu Indah akan coba melalui kuis ya Nak ya. Seperti biasa Bu Indah akan menggunakan kuisis untuk kuisnya. Silahkan kalian persiapkan gawenya masing-masing. Bu Indah sudah kirim linknya juga ya. Kalian masuk ke ini. Sudah terlihat Nak? Sudah Ibu, siap. Ya, sudah Bu. Silahkan join, kemudian masukkan kode game. Ya, semuanya. Ya, Nah, Bu. saya lihat semuanya sudah masuk. Luar biasa sekali antusiasnya. Hanya ada 5 soal di sini dan ternyata Laode ini yang memimpin ini luar biasa ya anak-anak ya. Oh, selamat. Selamat. Iya. Ternyata Laode luar biasa, paling cepat Selamat, Laode. dan jawabannya itu benar semua. Luar biasa Laode, kita beri apresiasi tepuk tangan. Nah, baik. Kalau begitu pelajaran hari ini sudah selesai anak-anak. Terima kasih atas peran sertanya, keaktifannya. Sebelum Bu Indah tutup, apakah ada yang menarik dari pembelajaran hari ini? Kira-kira yang menarik, apa? Ibu. Apa yang menarik, Nak? Saat Ceritanya, tadi Bu. menyimak cerita tadi. Cerita hikayatnya. Oke. Kalau begitu, apakah ada yang kesulitan memahami materinya? Tidak, Bu. Tidak Ibu. Tidak. Gampang ya Nak ya? Gampang. Kemudian saya minta satu orang untuk menyimpulkan apa yang sudah dipelajari hari ini, apa saja yang sudah didapat. Silahkan, Laude ini yang dari tadi belum ngomong ya. Silahkan menyimpulkan Laude. Iya, terima kasih. Jadi banyak sekali pelajaran yang kami bisa tahu. Ternyata hikayat itu seru sekali ya, teman-teman. Iya, Ya, luar biasa. dan Menarik ya, Nak ya. teman-teman. Ya, terima kasih Laude sudah menyimpulkan kegiatan kita ya hari ini. Dan Bu Indah akan memberikan penguatan bahwa apa memang yang sudah kalian pelajari hari ini itu tentang hikayat, suatu sastra prosa ya, bahasanya Melayu, berisi mengenai suatu kisah, cerita, dan juga dongeng. Kemudian kalian juga belajar strukturnya tentang abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Masuk ke karakteristik hikayat tentang bahasanya, tentang kemustahilannya, istana sentris, kesaktian statis, arkais, dan anonim. Ya, kemudian ada juga nilai-nilai yang dipelajari serta langkah-langkah menceritakan hikayat. Ya, biasa anak-anak. Mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Tadi dibuka oleh Tuti, ditutup juga oleh Tuti ya. Minta bantuannya ya. Iya Ibu, terima kasih. Teman-teman, berhubung pembelajaran kali ini sudah selesai, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai teman-teman. Ya, terima kasih Tuti. Bu Indah ingatkan lagi, jangan lupa setelah ini ya Nak ya, kalian mengupload LKPD-nya di GC. Kemudian yang kedua, melalui G-Form, kalian mengerjakan tes pengetahuannya ya Nak ya. Anak-anak ya, Bu Indah hanya beri waktu 10 menit saja, karena hanya 10 soal, pasti bisa.
setelah ini, setelah ditutup, kalian langsung klik saja linknya, kalian kerjakan, akan Bu Indah pantau ya dari kelas GC ya. Terima kasih atas kerjasamanya anak-anak semua. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, tetap sehat dan tetap semangat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.